Ya, jadi sekali lagi ikhwatal Islam azakumullah ya. Jadi ini hadis ya, hadis yang keempat ini ya, yang bunyinya bahwasanya eh, salah seorang sahabat Rasulullah SAW bersabda, yaitu Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kami pernah bersama Nabi dalam satu peperangan. Ya, maka beliau berkata, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang laki-laki yang jika kita melewati suatu perjalanan atau menempuh atau melewati satu lembah, melainkan mereka bersama kalian, kata Nabi. Ya, berarti bersama dengan para sahabat yang ikut berjihad bersama Nabi. Disebabkan karena mereka terhalangi oleh penyakit, artinya karena mereka sedang sakit. Dalam riwayat lain, illa syarfukum fil ajar, melainkan mereka itu menyertai kalian dalam pahala, artinya mereka mendapatkan pahala yang sama. Ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzur. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya ada beberapa orang-orang di belakang kita yang ada di Madinah. Tidaklah kita menempuh melewati satu tempat atau satu lembah, melainkan mereka bersama kita karena mereka terhalangi oleh uzur, artinya karena mereka beruzur. Ya, jadi sekali lagi ini hadis menunjukkan bahwasanya apabila seorang berniat melakukan satu amal soleh, namun dia terhalangi oleh uzur, maka dia dituliskan baginya pahala apa yang dia niatkan. Adapun apabila dia mengerjakan amal soleh itu pada saat dia tidak ada uzurnya, ya pada saat dia mampu melakukannya, dia kerjakan perbuatan tersebut, kemudian di kemudian hari dia tidak mampu melakukannya karena dia sakit misalnya, atau yang semisalnya, maka dia dituliskan baginya pahala amal soleh tersebut secara sempurna. Dalilnya adalah berdasarkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan wa muqima, sahihan muqima. Apabila seorang hamba, seorang manusia atau seorang muslim sakit atau melakukan safar, maka dituliskan baginya pahala apa yang dia kerjakan ketika dia masih sehat atau ketika dia lagi sedang mukim atau tidak safar. Ya, ini pentingnya kita membiasakan ya satu kebiasaan amal soleh agar ketika kita sakit, ya maka kita dituliskan dan kita tidak bisa mengerjakannya secara sempurna, maka atau kita tidak bisa mengerjakannya sama sekali, maka tetap kita dicatat mendapatkan pahala yang sama seperti kita mengerjakannya ketika dalam keadaan sehat atau dalam keadaan mukim. Oleh karena itu, seseorang yang menginginkan kebaikan, ya yang berupaya untuk meraih kebaikan, apabila kebiasaannya itu dia senantiasa melakukan amal soleh, namun suatu ketika dia tidak bisa mengerjakannya karena ada faktor uzur, penyakit atau yang semisalnya, maka dituliskan baginya pahala amal tersebut secara sempurna. Sebagai contoh misalnya ada seorang yang kebiasaannya itu senantiasa sholat berjamaah di masjid, ya akan tetapi qadarullah suatu ketika dia tertidur, ya atau karena sakit atau yang semisalnya, maka tetap dituliskan baginya pahala orang yang sholat berjamaah secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Kenapa? Karena kebiasaannya senantiasa sholat berjamaah. Ya, begitu juga bila kebiasaan seorang itu senantiasa melaksanakan sholat sunnah, ya, akan tetapi satu ketika dia tidak bisa melaksanakannya karena ada uzur, ya, maka tetap dituliskan baginya pahala amalan tersebut secara sempurna. Dan ini contoh-contoh masih banyak lagi. Adapun apabila bukan kebiasaannya mengerjakan amalan tersebut, maka suatu ketika dia dia sakit, tetapi dia mau melakukan satu amalan
tersebut, ya amal kebaikan tersebut, tapi karena dia ada uzur atau sakit, maka dituliskan baginya pahala niat saja, bukan pahala beramal. Jadi ada namanya pahala niat, ada namanya pahala beramal. Kenapa pahala niat saja? Karena dia sebelum hidupnya, ya dia belum atau dia belum terbiasa atau tidak terbiasa mengerjakan amal soleh tersebut. Tetapi ketika dia mau melaksanakan amal soleh tersebut karena dia faktor sakit, maka tetap mendapatkan pahala, tapi pahala pahala niat, bukan pahala amal perbuatan tersebut. Apa dalilnya tentang hal ini? Yaitu para sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi ada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, berkata, "Ya Rasulullah, sabaqana ahlud dusur bil ujuri wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, kami telah didahului oleh orang-orang kaya dengan mendapatkan pahala dan kenikmatan yang begitu banyak. Ya, dengan sedekah mereka yang lakukan dan memerdekakan budak. Tentu orang kaya ya, mereka mudah untuk bersedekah karena ada harta, mudah untuk memerdekakan budak karena ada dananya. Sedangkan orang-orang miskin ini tidak bisa bersedekah atau memerdekakan budak. Maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum ma sabaqakum. Ya, maukah saya sampaikan kepada kalian sesuatu, apabila kalian mengerjakannya maka kalian akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang kaya itu. Ya, walam yudrikum ahadun, dan eh, dan tidak ada satu orang pun yang dapat meraih apa yang kalian raih, illa man amila misla ma amiltum, kecuali siapa yang beramal seperti apa yang yang kalian lakukan. Wa qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasin. Maka hendaklah kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap akhir salat sebanyak 33 kali. Fafa'alu fa'alimal aghniya bidzalika fafa'alu misla ma fa'alu. Maka mereka pun melakukannya, yaitu orang-orang fakir di antara sahabat itu melakukannya amalan tersebut. Lalu orang-orang kaya juga mengetahui, bahwa orang-orang kaya dari para sahabat juga mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka orang-orang kaya itu pun mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Lalu orang-orang fakir dari kalangan sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW. Waqala ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu bimislahu. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami telah mendengar, ya, saudara-saudara kami yang orang-orang kaya itu mendengar apa yang kami lakukan, maka mereka pun melakukan seperti apa yang kami lakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha." Inilah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi Nabi mengatakan, "Innakum qad adraktum ajra amalihim." Ya, Nabi tidak mengatakan sesungguhnya kalian telah mendapatkan pahala amalan mereka, ya, tetapi Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, ya, atau Nabi mengatakan tusabbihuna wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulla salatin wa salasan. Lakin la syakka anna lahum ajru niyatil amal, ya. Akan tetapi mereka tentu, ya, orang miskin tadi itu tentu mereka mendapatkan niat dapat, artinya mendapatkan niat pahala niat dari beramal, karena tentu orang-orang miskin ini ingin juga bersedekah sebagaimana orang-orang kaya, tapi karena tidak ada kemampuannya, maka dia tetap mendapatkan pahala niat bersedekah. Adapun pahala bersedekah dia tidak mendapatkan, hanya mendapatkan pahala niat karena ada niatnya untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Ini ikhwatul Islam wazakullah. Ya, jadi sekali lagi pentingnya kita berniat yang yang baik, ya. Niat yang baik, ya. Kalau kita seandainya tidak bisa lakukan, maka kita mendapatkan pahala niat, ya, apa yang kita niatkan, ya, apa yang kita
niatkan dari amal soleh tersebut. Ya, ya. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, ya. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ya tentang orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta lalu dia infakkan hartanya itu di jalan kebaikan atau jalan Allah, ya kemudian ada seorang yang fakir ya mengatakan seandainya saya punya harta ya seperti si fulan itu yang memiliki harta, saya akan beramal, saya akan bersedekah sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan itu yang bersedekah dengan hartanya. Maka Nabi mengatakan fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa. Ya, maka orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan, maka keduanya itu mendapatkan pahala yang sama. Yang dimaksud adalah pahala niat, yaitu orang yang miskin tadi ini karena niatnya ingin bersedekah tapi tidak ada hartanya, maka dia mendapatkan pahala niat bersedekah. Sedangkan orang kaya ini karena dia mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, maka dia mendapatkan pahala bersedekah. Jadi sama-sama dia mendapatkan pahala, hanya saja dia beda pahalanya. Orang orang miskin mendapatkan pahala niat, sedangkan orang kaya mendapatkan pahala beramal. Iya. Kenapa dia tidak mendapatkan pahala amal? Karena dia tidak mengerjakan perbuatan tersebut. Yang kedua, bukan kebiasaannya bersedekah. Ya, kecuali kalau kebiasaannya dia bersedekah, namun kontrol Allah di lain kesempatan atau di lain hari dia tidak sanggup lagi bersedekah karena faktor uzur, ada uzur misalnya, maka dia mendapatkan pahala bersedekah secara sempurna. Ikhwatal Islam azakullah. Dalam hadis di atas juga yang tadi saya bacakan ada isyarat ya menunjukkan bahwasanya siapa yang keluar di jalan Allah dalam jihad ya dalam berjihad, maka dia mendapatkan pahala berjalan. Ya, jadi ingat ya, jadi pahala jihad itu bukan pahala ketika kita berperang saja, bahkan dalam jalan saja, dalam perjalanan itu kita sudah mendapatkan pahala. Langkah-langkah kita itu sudah dihitung pahala. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Masirtu masiran wa laqata'tum wadi illa kanu ma'akum." Tidaklah kalian melewati suatu tempat, ya, melewati suatu lembah, melainkan mereka itu bersama kalian, artinya bersama mendapatkan pahala bersama kalian. Berarti adalah bahwasanya perjalanan kita menuju medan jihad itu dalam perjalanan itu sudah bernilai pahala, apalagi kalau sudah sampai di medan jihad bertemu dengan orang-orang kafir, maka begitu besar pahala yang kita dapatkan. Ya, hal ini juga disebutkan tentang hal ini tentang pahala, hal ini juga disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 120 sampai 121 ya, bahwasanya di sini disebutkan wala yunfiquna nafaqatan shaghiratan wala kabiratan illa wala yaqta'una wadin illa kutiba lahum. Ya, tidaklah ya di sini disebutkan tidaklah mereka melewati suatu lembah melainkan dicatat bagi mereka pahala. Jadi mereka dari lembah ke lembah, dari satu tempat ke tempat yang dilewati itu melainkan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kepada mereka atau menuliskan kepada mereka pahala. Ikhwatal Islam azakullah. Ya ini dan yang semisal dengan ini adalah bahwasanya ada seseorang apabila dia berwudu di rumahnya, lalu dia menyempurnakan wudunya di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid dan dia tidak keluar dari rumahnya melainkan untuk melaksanakan sholat di masjid. Ya, maka tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Ya, berarti luar biasa ya. Jadi perjalanan kita dari rumah ke masjid, ya kita berwudu secara sempurna, baru kita datang ke masjid, ya kita tidak kemana-mana, langsung segera ke masjid, maka setiap langkah-langkah kita itu ya, seberapa langkah kita itu, langkah kaki kanan kita itu diangkat kita punya derajat di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap langkah kaki kiri kita itu dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya bukan cuma
pelaksanaan sholat saja yang bernilai ibadah ya di masjid itu, tapi langkah-langkah ini, usaha-usaha yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita pahami bersama ya tentang masalah ini. Bahwasanya ini merupakan anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena sarana-sarana yang kita pakai untuk beramal soleh itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi jelaskan dalam hadisnya itu ya. Sebagaimana yang Nabi jelaskan tadi itu, masir tumserat, tidaklah kalian melewati suatu tempat, satu jalan, atau tidaklah kalian menempuh satu lembah, melainkan mereka itu bersama kalian dalam pahala. Ini berarti menunjukkan bahwasanya setiap langkah-langkah yang kita tempuh dalam kebaikan, kita menuju kebaikan, seperti kita pergi ke masjid mau sholat berjamaah, atau kita pergi ke masjid untuk mendengarkan taklim, kajian-kajian, ya, atau kita misalnya pergi kemana tujuannya adalah untuk kebaikan, ya, amal soleh, maka setiap langkah-langkah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, subhanallah, begitu banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yang penting adalah niat kita ikhlas menuntut ilmu ini, seperti menuntut ilmu dan yang semisalnya, ya, atau amal-amal soleh yang lainnya, semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini ya, karena hadisnya pendek ya, penjelasan juga pendek dari Syekh ini cuma 1 halaman saja ya, kurang lebih. Ya, insya Allah hadis yang berikutnya insya Allah kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Ya, silakan kalau ada mau bertanya, ikhwatal Islam wazakumullah, tentang hadis yang keempat ini. Ya, silakan kalau mau bertanya. Insya Allah ini ada rekamannya ya. Ya, barangkali misalnya ada yang terlambat nanti masuk dalam Zoom ini, insya Allah jangan khawatir, ini ada rekamannya. Saya akan kirimkan rekamannya. Yang merasa terlambat nanti belum mendengarkan tadi dari sesi yang pertama itu, insya Allah ada rekamannya. Silakan diputar lagi rekamannya, dan silakan juga di-share kepada rekan-rekannya, keluarganya yang barangkali bisa mengambil manfaat dari rekaman ini. Ya, silakan kalau bertanya bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, saya anggap bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, yang pertama kesimpulannya adalah hadis ini adalah biasakanlah kita melakukan satu amal-amal kebaikan selama kita sehat, selama kita mampu kerjakan amal-amal kebaikan itu, amal-amal soleh, ya, kerjakan selama kita mampu ya. Karena kalau satu ketika kita tidak mampu lagi melaksanakan karena sakit atau karena kita pergi safar misalnya, maka tetap kita mendapatkan pahala yang sama. Ya, karena apa? Karena kita sudah terbiasa melakukan amal-amal soleh itu ketika kita masih sehat, ketika kita masih dalam keadaan tidak bersafar begitu. Yang kedua, yang kita ambil dari kesimpulan hadis ini adalah bahwasanya seandainya kita ada amal-amal soleh yang kita tidak biasa kerjakan, ya, bukan kebiasaan kita kerjakan, lalu kita ingin melakukan kebaikan itu, ya, lalu kita ingin melakukan kebaikan amal soleh itu, namun kita tidak mampu melakukannya, ya, tidak mampu kita melakukannya, maka kita tetap mendapatkan pahala, ya, tapi pahala nih niat namanya, pahala nih niat. Karena apa? Karena kita belum mampu mengerjakannya. Yang kedua, itu bukan kebiasaan kita kerjakan pada saat kita masih sehat, bukan kebiasaan kita. Yang ketiga adalah semua sarana-sarana yang menuju kepada amal soleh yang kita akan kerjakan itu bernilai ibadah. Ya, jadi bukan cuma amal solehnya saja, bukan cuma tujuan amal soleh itu saja yang mendapatkan ibadah, tetapi sarana-sarananya, artinya hal-hal yang bisa menyampaikan kita kepada amal soleh itu atau tujuan itu, itulah sudah bernilai ibadah. Seperti tadi, sahabat-sahabat dia berjihad ya, pergi ke suatu tempat itu berjihad, dia harus melewati padang pasir, dia harus melewati lembah-lembah, ya. Maka setiap langkah-langkahnya itu sudah bernilai ibadah, begitu. Bukan cuma ketika sampai saya di medan jihad, bukan ketika dia sampai bertemu dengan musuh dia, tapi jalan-jalannya itu sudah berapa ratus kilometer, itu sudah bernilai ibadah. Ya, oleh karena itu sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan
pahala kepada kita. Ya, oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan yakinlah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta kajian yang sudah hadir dalam kajian kami ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan tak lupa juga kami sampaikan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kita akan bertemu lagi dalam kajian yang akan datang. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.